warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk kami ingin mencari ilmu mengenai kearifan lokal di daerah Majenang melalui Ibu. Terima kasih banyak atas segala kesempatan dan juga ilmu yang akan disampaikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Majenang kelas 12. Niatan kami di sini ingin mewawancarai sedikit mengenai saleh pisang yang Ibu biasa buat mungkin ya. Sebelumnya Ibu boleh tahu untuk nama Ibu sendiri siapa? Nama saya Ibu Ratna Tarmizi panjangnya. Saya juga alumni SMA Negeri. Tahun berapa ya lupa. Kalau boleh tahu mulai didirikannya usaha ini itu kapan Bu? Saya mendirikan usaha kecil-kecilan tapi ya tahun 2001. Berarti sekarang kira-kira 24 tahun ya. Ini sudah lama ya Bu. Ya, itu ngurusin usaha orang tua. Kalau orang tua dulu tahun 70-an kan udah sepuh ya, udah ini berhenti, jadi saya yang ngurusin sama anak yang barep. Yang paling besar itu sama saya yang paling kecil, kan semua 5 anaknya. Jadi yang ngurusin usaha saleh yang paling besar sama yang paling kecil saya. Terus untuk alasan mungkin mendirikan usaha saleh ini awalnya karena apa Bu? Ya karena nerusin usaha orang tua kan sayang ya. Sayang kalau nggak diterusin. Apalagi di sini kan ciri khasnya emang saleh gitu deh. Majenangan ciri khasnya mas saleh pisang gitu. Sayang kalau nggak terusin gitu kan. Orang-orang yang lain yang bukan itu pada cari usaha apa ya kayak gitu kan. Jadi, alhamdulillah ya sampai saat ini masih berjalan. Karena ini kan usahanya sebagai pisang sebagai bahan bakunya ya Bu. Iya. Itu gimana cara milih pisang yang berkualitas buat untuk tetap menjaga kelestarian tanaman pisang? Oh, iya. Kalau saya di sini bikin salehnya ada 2 macam, pisang Ambon sama pisang Siem. Saleh yang paling enak lah ya, yang paling manis, paling mahal yaitu pisang Ambon. Itu paling mahal. Kalau pisang Siem ya yang nomor 2 lah ya, yang umum gitu. Jarang kalau yang bikin Ambon itu jarang, soalnya di samping susah kering gitu kan, tebel gitu, terus mahal, lama juga gitu. Kebanyakan sih di sini pada bikinnya pisang Siem. Dan kalau milih pisang yang bagus itu yang tua ya, kalau muda itu kurang manis, terus bikinnya juga harus sampai matang. Nah, kebanyakan kalau orang-orang kan banyak gili itu nih gini apa gaplekannya, kalau di sini bilangnya gaplekan gitu. Yang belum digoreng. Nah, saya juga pernah sih beli gitu. Itu kurang apa ya, kurang manis, kurang empuk, soalnya bikinnya pasti kurang matang. Soalnya kalau kematangan lama keringnya, terus enggak terlalu putih gitu loh, jadi kelihatannya hitam gitu tapi manis gitu loh. Kalau saya lebih milih rasanya daripada rupanya gitu. Kalau yang beli sih putih kelihatannya bagus gitu, putih-putih, tapi dari rasa itu keras, terus kurang manis, kurang empuk gitu. Jadi saya lebih memilih kalau bikin sampai pisang matang gitu. Itu perbedaannya kebanyakan kayak gitu. Bedainnya antara yang lain dengan di sini tuh kayak gitu. Ibu untuk pisangnya nanam sendiri atau bagaimana? Oh enggak. Itu ya dikirim ada supplier ya. Ada yang supplier 3 orang dari Karangpucung, dari Benda, dari pasar. Kadang orang lain juga ada yang suka kesini, pelanggannya udah tetap yang nyari. Kalau bikin apa nanam sendiri lama ya. Iya sih lama. Oke Bu, saya mau tanya kalau untuk kendala dalam menjalankan usahanya bersama masyarakat itu apa saja dan cara mengatasinya itu bagaimana Bu? Maksudnya bersama masyarakat itu gimana? Karena kan ini usaha yang mungkin Merakyat gitu. Iya. Merakyat, karena di sini banyak yang bikin gitu. Kalau orang lain nggak tahu ya, kalau saya pribadi itu kendalanya itu kalau musim hujan ya. Kalau musim hujan kan otomatis nggak bisa jemur ya, nggak bisa jemur kan, jadi salahnya pada busuk, asam apa gitu, itu kendalanya. Tapi saya punya apa ya, strategi lah ya supaya nggak busuk, supaya nggak merah gitu, dipanggang lah di atas tungku gitu, jadi selamat gitu. Enggak, kalau yang lain kebanyakan dibuang kalau musim hujan, dibuang gitu karena busuk. Itu kendalanya kalau musim hujan. Terus lagi kalau pisang lagi nggak ada,
itu biasanya rebutan sesama pedagang salak atau rebutan pada, jadi kurang pisangnya, suplainya kurang. Itu kendalanya kayaknya itu. Kebanyakan ilmu ini masalah hujan terutama. Ibu, maaf kalau dari ibu sendiri ini kira-kira selama berdagang ini kan mungkin pengusaha sale ini banyak ya Bu di Banyak, Majenang. iya. Apakah pernah terjadi suatu bentrokan atau mungkin persaingan yang kurang bagus gitu Bu? Kalau orang lain sih nggak tahu, soalnya saya kan jualnya di rumah aja gitu ya. Kalau yang lain kan mungkin toko-toko mungkin banyak saingan-saingan ya gitu. Saya sih pernah ngisi ke toko, tapi semenjak bapak sakit ya di rumah aja. Kalau yang di toko kan banyak berjejer-jejer, jadi kayaknya saingan gitu loh ya, apa gimana gitu. Kalau saya di rumah aja sih, alhamdulillah. Terus pelanggan-pelanggannya yang misalnya jauh gitu ya, sekarang mah lewat online ya, kadang-kadang lewat telepon gitu. Kalau yang udah pernah kesini misalnya jauh Semarang apa Jakarta apa tuh minta dikirim kayak gitu. Sekarang kalau udah zamannya ya ini gitu. Ya alhamdulillah nggak ada pernah ada permusuhan atau sih. Untuk usaha yang Ibu kembangkan ini apakah bisa membantu orang-orang di sekitar seperti ada lapangan pekerjaan? Paling ya tetangga saudara gitu yang kerja di sini gitu ya, karena ini kan masih kecil lah, industri rumahan, jadi paling orangnya berapa gitu yang kerja. Kalau pabrik besar lah kan mungkin karyawan harus banyak gitu, ini kan usaha rumahan lah, kecil-kecilan gitu, paling karyawan juga gitu. Menurut Ibu, bagaimana cara memanfaatkan limbah dari usaha sale seperti kulit pisang agar tidak terbuang sia-sia? Kalau saya sih dibuang aja, belum bisa bikin gimana gitu, karena repot juga ngurusi ini juga pisang. Jadi kadang ada yang minta gitu buat apa itu pakan kambing, terus buat kompos katanya, so ada yang minta gitu. Tapi kalau selain itu ya itu ke tempat apa tukang sampah ada yang ngambilin ke sini. Sendiri belum bisa ngolah sampah pisang terutama kulitnya gitu. Paling dari kami sudah cukup Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya, sangat membantu dan sangat jelas sekali. Mohon maaf apabila dari kami ada pertanyaan yang mungkin menyinggung atau tidak mengenakan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.